Malam itu, langit di atas Gunung Salak seperti perut bumi yang terbalik, gelap, berat, dan nyaris tanpa bintang. Angin turun perlahan, membawa aroma dedaunan lembab, tanah basah, dan sesuatu yang tidak terlihat namun terasa menusuk kulit. Seorang pria bernama Budi berdiri di depan pintu rumahnya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena dingin. Ada sesuatu di hari itu yang membuat dadanya sesak. Saya sudah berusaha lupa, gumamnya lirih. Tapi suara itu masih saya dengar sampai sekarang. Suara apa? Suara seseorang yang dulu ia kenal baik. Seseorang yang hidup, lalu mati, lalu hidup kembali dalam mimpi buruk. Namanya Doni. Dan kisah ini bukan tentang bagaimana seorang pria mencari uang, tapi tentang bagaimana seseorang bisa jatuh begitu dalam, hingga lupa bahwa dunia ini bukan hanya tempat manusia. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran atau peringatan. Sebelum lanjut, tekan tombol like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe, karena kisah nyata yang lebih mencekam sudah menantimu. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Tahun 2005. Budi membuka sebuah usaha sederhana, pijat refleksi kecil di pinggiran kota. Tempatnya tidak besar, hanya 3 ranjang pijat dengan lampu kuning redup dan aroma minyak kayu putih yang selalu menggantung di udara. Suatu siang, seorang pria datang. Tubuhnya tegap, rambut disisir rapi, wajahnya ramah. "Permisi, Pak. Apa di sini ada lowongan kerja?" Namanya Doni. Budi menerima Doni karena pria itu tampak tulus. Dalam waktu sebulan, pelanggan semakin banyak. Doni cekatan, sopan, terlatih, dan tahu cara memijat titik-titik penting. Namun ada satu hal. Doni mudah murung. Ia sering duduk sendirian setelah pelanggan selesai. Menatap lantai, memegang kepala, dan kadang menghela napas panjang. Sampai suatu malam, Budi bertanya, "Don, kamu kenapa? Dari kemarin kelihatan berat banget." Doni menatap kosong sebelum menjawab, "Pak, saya banyak hutang." Ia bercerita bahwa keluarganya punya warung kelontong yang nyaris bangkrut. Hutang menumpuk, penagih datang hari-hari, dan Doni sendiri hanya punya sedikit gaji dari usaha Budi. "Kalau saya nggak bayar, anak-anak bisa nggak makan, Pak." Suaranya pecah penuh ketakutan yang jarang terlihat di wajah pria dewasa. Budi menepuk bahunya. "Kita cari pinjaman dulu, jangan putus asa." Tapi Doni menggeleng. "Sudah, Pak, kemana-mana ditolak." Dan keesokan harinya, datang seseorang yang membawa jawaban buruk untuk masalah Doni. Seseorang yang seharusnya tidak mereka temui. Teman lama Budi datang. Orangnya keras, banyak pengalaman, dan terlalu tahu dunia gelap. Saat melihat Doni murung, ia bertanya, "Kamu kepepet hutang ya?" Doni mengangguk. Teman itu kemudian mengulurkan kalimat yang akan mengubah hidup mereka semua. "Kalau kamu berani, ada pesugihan uang gaib." Ia menyebut satu tempat Gunung Salak. Ruangan langsung terasa dingin. Gunung Salak bukan tempat sembarangan. Bahkan orang biasa tahu. Gunung itu menyimpan sesuatu yang tak seharusnya dipanggil manusia. Doni menelan ludah. "Kalau saya sukses, hutang saya lunas." Teman itu mengangguk pelan. "Bukan cuma lunas, kamu bisa jadi kaya." Budi langsung memotong, "Don, jangan macam-macam. Itu bukan urusan manusia." Tapi Doni hanya menatap lantai. "Pak, saya sudah nggak punya jalan." Dan pada akhirnya, tak ada lagi yang bisa mencegah Doni. Keputusannya sudah bulat, bukan lahir dari keberanian, tapi dari keputusasaan. Mereka berangkat berempat. Budi, Doni, teman Budi, seorang dukun perantara. Dari Jakarta ke Bogor, perjalanan memakan waktu panjang. Namun perjalanan benar-benar dimulai ketika mereka tiba di Kampung Rambutan dan menyewa ojek menuju kaki Gunung Salak.
Jalanan hancur, penuh lubang, dan dikelilingi pepohonan raksasa. Setiap beberapa meter, motor oleng. 2 kali Budi hampir jatuh. Sekali Doni terguling hingga lututnya berdarah. Kok jalannya kayak nolak ya? Gumam Budi dukun itu menoleh singkat. Ya memang ditolak. Mereka tahu kalian mau apa. Kata mereka membuat bulu kuduk Budi berdiri. Setibanya di kawasan perkampungan kecil di kaki Gunung Salak, mereka melihat rumah-rumah panggung tua, sebagian besar kayu lapuk, seperti desa yang berhenti hidup puluhan tahun lalu. Di satu rumah itulah mereka masuk, rumah Sang Kuncen. Saat pintu dibuka, Budi tertegun. Banyak orang di dalam rumah itu. Seorang pria Jawa berusia 60-an, wanita dari Sumatera, 2 pemuda dari luar kota, dan seorang ibu-ibu yang menangis sambil memegang foto anaknya. Semua memiliki wajah yang sama, wajah orang-orang putus asa. Kuncen memandang Doni dari ujung kaki sampai kepala. Kamu mau pesugihan uang gaib? Doni mengangguk. Kuncen menarik napas panjang. 7 malam, banyak yang datang, tidak semua pulang. Lalu ia menatap Budi. Kamu yang mengantar. Budi mengangguk. Kalau temanmu mati di tengah jalan, kamu jangan kaget, kata Kuncen datar. Karena di sini, yang hidup dan mati tidak jauh bedanya. Malam itu, hujan tipis turun seperti jarum-jarum kecil yang menusuk kulit. Gunung Salak gelap. Lebih gelap dari tempat manapun yang pernah Budi lihat. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada lampu rumah, tidak ada jejak kehidupan. Hanya suara serangga, dan sesuatu yang entah apa bernafas di balik pepohonan. Kuncen membawa lampu minyak kecil, lalu berkata, mulai malam ini, yang kalian lihat jangan diceritakan. Yang kalian dengar jangan ditanggapi. Yang menyentuh kalian jangan ditolak. Bertahan sampai subuh. Doni menelan ludah. Mereka berjalan masuk mengikuti jalan setapak sempit. Tanahnya lunak. Aromanya bercampur antara tanah basah, akar busuk, dan sesuatu yang seperti bangkai lama. Sekitar 10 menit berjalan, Doni tiba-tiba berhenti. Pak, ada yang manggil. Budi langsung merinding. Siapa? Anak kecil, dia bilang. Ikut sini. Tidak ada siapapun di sana. Budi memegang lengan Doni kuat-kuat. Jangan dengerin, fokus ke langkah. Tapi terlambat. Doni terjatuh. Tubuhnya kaku. Matanya membulat seperti sedang melihat sesuatu jauh di kegelapan. Lalu bibirnya bergerak, namun bukan suara Doni yang keluar. Kenapa kamu datang kalau tidak siap? Suaranya berat, seperti berasal dari dada makhluk besar. Kuncen bergegas mendekat, menyentakkan telapak tangan ke dahi Doni, lalu merapal mantra terbata-bata. Lepas, ini baru malam pertama. Jangan rebut dia dulu. Seketika tubuh Doni bergetar keras, seolah ada seseorang yang menahan tubuhnya dari dalam. Beberapa detik kemudian, ia terkulai lemas. Kuncen menatap Budi dengan tatapan tajam. Kau yang mengantar dia. Kalau dia mati, kamu pulang bawa apa? Budi tidak bisa menjawab. Tangannya dingin. Kakinya seperti ditanam di tanah. Ini baru awal, kata Kuncen. Kita teruskan, belum waktunya mundur. Hari kedua, Doni masih demam, tapi ia memaksa ikut ritual malam berikutnya. Katanya kalau 1 malam terlewat, semuanya akan gagal, dan ia mungkin mati bahkan sebelum pulang. Malam itu tidak gelap, tapi justru itulah yang membuat Budi takut. Cahaya bulan separuh menerobos celah pepohonan dan menampilkan bayangan-bayangan panjang. Bayangan seperti tangan, seperti kaki, seperti tubuh seseorang yang berjalan di samping mereka. Kuncen tiba-tiba berhenti. Diam. Semua menahan napas. Dari balik semak, ada hembusan napas berat. Bukan napas manusia, bukan napas hewan. Lebih besar, lebih berat, lebih lapar. Kuncen menyalakan kemenyan. Asapnya tipis, melayang, lalu langsung buyar. Seperti ada yang meniupnya dari jarak dekat. Dia datang.
gumam Kuncen tanpa menoleh. Dan benar, dari kegelapan muncul sosok besar, tinggi hampir 2 meter. Tubuhnya penuh bulu hitam kasar, matanya merah menyala seperti bara. Genderuwo, ia mendekat pelan, langkahnya berat. Tanah bergetar halus setiap kali kakinya menapak. Doni memejamkan mata keras-keras, tapi itu justru membuat makhluk itu mendekat lebih dekat lagi. Sampai jarak 1 meter. Budi menahan napas. Genderuwo itu mengendus leher. Doni tarik napas. Buang napas. Suara menggeram rendah memenuhi udara. Kuncen menancapkan keris kecil ke tanah sambil membentak. "Bukan malamnya, pergi." Genderuwo itu tidak bergerak, tapi matanya perlahan meredup. Tubuhnya mundur beberapa langkah, lalu menghilang ke balik pohon seperti asap hitam yang diputar angin. Doni langsung jatuh berlutut. Bahunya bergetar hebat. Ia berbisik lirih, "Pah, saya hampir mati barusan." Budi hanya bisa menatap kosong. Ia tahu, ini baru malam kedua, dan masih ada 5 malam lagi. Hari ketiga terasa lebih berat dari sebelumnya. Doni tidak makan, tubuhnya gemetar. Matanya cekung, seolah tidak tidur 2 hari penuh. Setiap kali Budi mencoba menenangkannya, Doni hanya berkata, "Saya sudah kepalang masuk, saya harus selesai." Malam itu, hutan tidak sunyi. Ada suara-suara berjalan di dahan pohon, cepat, ringan, seperti kaki anak kecil. "Tuyul," Kuncen menegur, "jangan menatap pohon, mereka suka meniru suara temanmu." Tapi Budi terlambat, ia mendengar suara Doni memanggil dari arah kiri. "Bud, sini bentar, sini." Padahal Doni sedang berjalan di sebelah kanannya. Budi hampir menoleh, tapi Kuncen menyentak bahunya. Itu bukan suara manusia. Langkah mereka semakin dalam menuju gubuk kecil, tempat Doni harus bermalam. Bangunannya dari kayu lapuk. Sebagian papan bolong. Di dalamnya hanya ada tikar dan sebuah kendi air. Di tempat itu, Doni harus sendirian sampai subuh. "Tidak boleh ditemani," kata Kuncen. "Kalau kalian ikut masuk, kalian juga akan dihitung sebagai pelaku ritual." Kunci pintu ditutup dari luar. Di dalam, suara Doni samar-samar terdengar. "Pah, suaranya dekat banget. Anak-anak itu jalan di atap." Atap gubuk berbunyi tat-tat cepat. Budi mundur beberapa langkah. Suhu udara turun drastis. Jam 1 malam. Suara dari dalam gubuk makin aneh. Terkadang suara Doni sendiri. Terkadang suara anak kecil. Terkadang suara perempuan menangis. Terkadang suara seseorang berdesis. "Kami tunggu 7 malam." Budi ingin memecahkan pintu, tapi Kuncen menahan keras. "Kalau kau buka pintunya dia mati." Dan mereka hanya bisa menunggu sampai ayam pertama berkokok. Pukul 4.30 pagi. Pintu dibuka. Doni tergeletak di lantai. Tubuhnya seperti ditindih sesuatu yang tidak terlihat. Napasnya memburu, pendek-pendek. "Lanjutkan, saya harus lanjutkan." Itu kalimat yang keluar dari mulut Doni dan Budi. Hanya bisa membantu mengangkat tubuhnya turun gunung. Karena mundur sudah bukan pilihan. Hari keempat, kondisi Doni makin buruk. Tubuhnya panas seperti habis demam tinggi, tapi keringat dingin terus mengalir dari pelipisnya. Ia nyaris tidak bicara. Setiap ditanya Budi, jawabnya hanya satu. "Saya harus selesai, walaupun mati." Menjelang malam, hujan turun deras. Angin membawa aroma bunga liar bercampur bau tanah busuk. Mereka kembali masuk ke jalur hutan. Kali ini suasananya berbeda. Lebih sunyi daripada malam sebelumnya sunyi, yang bukan sunyi biasa. Sunyi, seperti ada sesuatu sedang mengintai di antara batang pohon tinggi. Kuncen berhenti di satu titik. "Jangan lihat ke atas," katanya tegas. Tapi larangan itu justru membuat bulu kuduk Budi berdiri. Beberapa menit kemudian, ada suara krek, krek, krek dari atas. Seperti kuku panjang menggesek batang pohon. Doni menelan ludah keras-keras. "Pah!" ada yang merayap. Suara itu semakin dekat,
turun perlahan. Dan sebelum Budi sadar apa yang terjadi, sesuatu jatuh dari atas pohon. Bruk! Makhluk berambut panjang, sangat panjang, jatuh tepat 2 meter dari mereka. Ia menunduk, rambutnya terjurai sampai tanah. Tubuhnya kurus seperti tulang dibalut kulit. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Dan terlihat wajah pucat dengan mata yang cekung, mulut lebar terbelah, dan lidah panjang berwarna hitam kuntilanak. Budi ingin menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh ketakutannya sendiri. Kuntilanak itu tersenyum, senyum yang tidak manusiawi. Lalu bergerak perlahan mendekati Doni-Doni gemetar hebat. "Pak, jangan biarin dia dekat, Pak." Kuncen menancapkan keris ke tanah, mengibaskan gelang akar ke arah makhluk itu sambil membaca mantra panjang. Kuntilanak itu berteriak keras, suaranya memekakkan telinga. Daun-daun di pohon bergetar, seolah diterpa badai. Lalu ia menghilang. Menyisakan aroma busuk yang menusuk, Doni jatuh terduduk. Pada malam itu, ia menangis diam-diam. Budi tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri dan berharap temannya masih hidup sampai fajar. Gubuk untuk malam kelima terlihat lebih usang daripada malam ketiga. Sebagian besar papan dindingnya berjamur, atapnya bocor, dan di dalamnya suhu turun drastis, jauh lebih dingin daripada udara luar. Kuncen berkata, malam ini dia diuji dengan penunggu gubuk. Makhluk ini tidak suka lampu, tidak suka api, dan tidak suka manusia yang bernapas terlalu keras. Budi langsung terdiam. Jantungnya berdebar tak karuan Doni masuk ke gubuk itu sendiri. Pintu ditutup, dan hanya dalam beberapa detik, buk, sesuatu jatuh di dalam. "Pak, ada yang duduk di pojokan," suara Doni lirih. Tidak ada suara lain. Kemudian terdengar napas. Nafas panjang, berat, seperti napas seseorang yang baru saja berlari jauh. Diikuti suara gesekan tubuh besar, bergerak di lantai. "Pak, dia jalan ke saya." Suara Doni terputus-putus. Budi hampir mendorong pintu, tapi Kuncen menahan bahunya keras. Bukankah dia yang memaksa ingin kaya? Tatapannya tajam. "Kalau kamu buka pintu sekarang, dia mati di tempat." Di dalam gubuk terdengar suara duk, 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 seperti sesuatu sedang merayap naik ke dinding. Lalu suara itu berpindah ke langit-langit. Langkah berat, tarikan napas panjang. Kemudian, suara tertawa rendah. Tawa yang tidak seharusnya didengar manusia. Doni berteriak, "Pak, tolong, dia di atas saya." Namun pintu tetap tak boleh dibuka, sampai ayam pertama berkokok. Saat itu, suara di dalam hilang seperti asap. Pintu dibuka. Doni terkapar. Matanya merah, bibirnya pucat. "Lanjutkan," katanya dengan suara hampir tidak terdengar. "Masih 2 malam lagi." Hari ke-6 adalah yang paling berat bagi Budi. Ia sudah ingin mengakhiri semuanya. "Tolong Don, berhenti. Kamu sudah setengah mati," katanya. Namun Doni menggeleng. "Kalau saya berhenti sekarang, mereka akan ambil nyawa saya sebelum pagi." Malam itu mereka masuk lagi ke jalur hutan, dan sesuatu terasa berbeda. Udara lebih dingin. Tidak ada hewan malam bersuara. Tidak ada angin. Semuanya seolah sedang menunggu sesuatu. Kuncen berhenti di tengah jalur Doni. "Malam ini kamu tidak akan melihat wujud makhluknya, tapi dia akan menindih kamu." Budi menelan ludah. Menindih bagaimana? Kuncen menatap lurus ke depan. Bukan seperti ditindih manusia. Ini ditindih dari alam lain. Tubuhmu bisa patah, napasmu bisa hilang, jantungmu bisa berhenti. Gubuk malam ke-6 lebih menyeramkan dari semua gubuk sebelumnya. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, hanya rongga gelap seperti mulut gua. Doni masuk. Beberapa menit kemudian, teriakan terdengar. Pak, saya nggak bisa gerak." Tubuh Doni terdengar menghantam lantai. Suara napas tercekat,
Suara kayu retak. Suara tubuh bergeser seperti diseret. Lalu, sunyi, hening. Tidak ada suara sama sekali selama hampir 1 jam. Budi menutup telinga. Dadanya naik turun cepat. Ia menangis. Ia menyesal sudah ikut mengantar Doni. Sampai akhirnya, ayam pertama berkokok. Mereka berlari membuka gubuk. Doni tergeletak memeluk dada. Napasnya pendek. Di lehernya ada bekas memar seperti tangan besar mencengkram, namun ia masih hidup. Dan ia tersenyum kecil. Senyum orang yang hampir mati, namun tahu dirinya masih punya 1 malam tersisa. Malam ke-7, tinggal 1 saja. Hari ke-7, Doni tidak lagi seperti manusia biasa. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong. Bukan kosong biasa, tapi kosong seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang melampaui batas kesadaran manusia. Budi mendekatinya. Don, pulang saja. Kamu masih hidup. Itu sudah cukup. Doni menggeleng perlahan. Kalau saya berhenti, mereka akan menagih nyawa saya malam ini. Kuncen datang sambil membawa sesuatu. Kain putih kusam dan sebuah keris pendek. Berwarna hitam kebiruan. Kau sudah sangat dekat, katanya. Malam itu hutan, tidak seperti hutan malam ke-6. Daun-daun seperti membentuk terowongan. Suhu turun drastis, udara menjadi sangat tipis. Kuncen terus berjalan tanpa berhenti, seolah ia tahu jalur yang tidak pernah dilalui manusia. Budi memperhatikan satu hal. Semakin dalam mereka masuk, semakin sedikit suara yang mereka dengar. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Seolah seluruh hutan menahan napas, menunggu ritual itu terjadi. Akhirnya mereka tiba di sebuah tanah datar. Di tengahnya ada lingkaran tanah hitam seperti hangus. Inilah gerbangnya, kata Kuncen. Gerbang? Budi ingin bertanya, tapi Kuncen mengangkat tangan. Saat ayam pertama berkokok, apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat Doni, jangan lihat bayangan kalian sendiri. Lanjut Kuncen sambil menatap Doni. Kamu masuk sendiri. Kalau berhasil, uang gaib akan turun. Kalau gagal, kami tidak bisa menolongmu. Ia menatap Doni dalam-dalam. Malam ke-7 bukan lagi dunia manusia. Doni menarik napas panjang. Saya siap. 3 kata itu terasa seperti doa kematian. Malam itu hutan tidak seperti hutan malam ke-6. Daun-daun seperti membentuk terowongan, suhu turun drastis. Udara menjadi sangat tipis. Kuncen terus berjalan tanpa berhenti, seolah ia tahu jalur yang tidak pernah dilalui manusia. Budi memperhatikan satu hal. Semakin dalam mereka masuk, semakin sedikit suara yang mereka dengar. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Seolah seluruh hutan menahan napas, menunggu ritual itu terjadi. Akhirnya mereka tiba di sebuah tanah datar. Di tengahnya ada lingkaran tanah hitam seperti hangus. Inilah gerbangnya, kata Kuncen. Gerbang? Budi ingin bertanya, tapi Kuncen mengangkat tangan. Saat ayam pertama berkokok, apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat Doni. Jangan lihat bayangan kalian sendiri. Lanjut Kuncen sambil menatap Doni. Kamu masuk sendiri. Doni melangkah ke tengah lingkaran tanah hangus. Ia duduk bersila. Kuncen menyalakan kemenyan. Asapnya berputar tidak seperti asap biasa, seolah ditarik ke bawah tanah. Doni mulai merapal mantra yang diajarkan Kuncen sejak hari pertama. Beberapa detik kemudian, tanah di bawah lingkaran itu mengeluarkan suara lirih. Gah, seperti sesuatu yang sangat besar sedang bangun dari tidur panjang. Budi memucat. Ia sudah ingin menarik Doni keluar. Namun tiba-tiba, tanah itu retak. Cahaya merah samar muncul dari celahnya. Angin kencang berputar mengelilingi mereka. Telinga Budi berdenging. Mulutnya terasa pahit. Doni menutup mata. Lalu tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu. Dalam sekejap, ia tenggelam ke dalam tanah.
Bukan seperti jatuh ke lubang, tapi seperti ditarik ke dimensi lain yang sama sekali tidak memiliki bentuk fisik. Budi menjerit, "Pak, Doni, Doni!" Kuncen menahan tubuhnya dengan keras. "Diam, dia sudah masuk ke alam mereka." Dari bawah tanah, terdengar suara yang bukan suara manusia. Suara yang tidak seharusnya ada di telinga manusia. Suara seperti ribuan orang berbisik, pelan, panjang, dan dalam. "Ikut, si ini." Budi merinding sampai tulang kuncen menatap ke bawah dengan wajah tegang. Penjaga harta sudah datang. Doni tidak lagi berdiri di tanah. Ia tidak lagi berada di hutan. Ia berada di tempat yang tidak memiliki batas. Tanah hitam, kabut merah, dan di kejauhan, makhluk-makhluk berdiri diam menatapnya. Ada puluhan. Ada yang seperti manusia, tapi tubuhnya retak seperti tembikar pecah. Ada yang berwajah datar tanpa mata. Ada yang tubuhnya besar seperti batu hidup dengan tangan sepanjang kaki manusia. Ada siluet prajurit tua memakai baju besi karat, memegang tombak putus. Dan di tengah kerumunan itu, berdiri sosok tinggi dengan wajah tertutup kain hitam, seperti penjaga gerbang neraka. Mereka tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap Doni, seperti menunggu sesuatu. Doni berdiri gemetar, kakinya goyah. Tangannya memegang keris kecil pemberian kuncen. Tiba-tiba, penjaga bertopeng kain maju selangkah. Tanah bergetar. Ia menunduk sedikit, lalu berbisik dengan suara rendah, tapi memenuhi seluruh ruang. Ji, An. Doni tiba-tiba diserang dari sisi kanan oleh bayangan hitam berlari cepat. Ia mengayunkan keris. Bayangan itu buyar seperti asap, tapi makhluk besar bertubuh batu datang dari kiri dan menghantam dadanya. Doni terlempar sejauh 5 meter, darah keluar dari mulut. Ia bangkit dengan tubuh gemetar. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak mengelilinginya, bukan untuk membunuh, tapi untuk menguji. Apakah manusia ini benar-benar siap menerima harta mereka? Setiap serangan datang tanpa suara. Tombak berkarat melintas di samping wajah. Bayangan hitam menabrak dari belakang. Makhluk bertubuh, retak merayap mendekat. Tangan panjang muncul dari kabut. Doni menangkis, menghindar, menjerit, menangis, memohon. Namun ia tidak mati. Dan itu justru tanda para penjaga menginginkannya lulus. Beberapa menit kemudian, yang terasa seperti berjam-jam, penjaga bertopeng kain mengangkat tangan. Semua makhluk berhenti. Pagi setelah malam ke-7, Doni ditemukan terkapar di tanah, penuh lumpur, nafas tersengal, tapi masih hidup. Di tangannya, ada sebuah peti kayu kecil. Kuncen mengambil peti itu, meniup permukaannya, lalu berkata, "Kalau kau buka nanti, uangmu akan muncul, tapi dengarkan baik-baik." Doni menelengkan kepala, matanya setengah kosong. 7 syarat tidak boleh dilanggar. Satu saja, hanya satu. Keluarga kalian yang akan diambil. Budi merinding. Tidak pernah ia dengar suara kuncen setegang itu. Namun Doni hanya mengangguk. Mungkin karena lelah, mungkin karena pikirannya sudah setengah hilang. Beberapa jam kemudian, Doni pulang ke rumah. Dengan tangan gemetar, ia membuka peti itu. Dan saat tutup peti terangkat, uang ratusan ribu rupiah muncul seperti asap yang berubah menjadi lembaran fisik. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Uang itu hanya muncul. Doni menangis. Istrinya menangis. Semua hutang bisa dibayar. Warung keluarga hidup kembali. Doni membeli motor baru, renovasi rumah, membeli perabotan. Semua serba cepat dan mengalir. Tapi sesuatu berubah. Setiap malam terdengar langkah kecil dari loteng. Kadang ada tawa anak kecil, padahal anak-anak mereka sudah tidur. Pintu kamar bergetar pelan jam 2 malam. Lampu sering padam tanpa alasan aneh, tapi Doni tidak peduli. Kekayaan telah membuatnya tuli,
Dan itulah awal dari tragedi. Penjaga itu mendekat, lalu berbisik. "Lulus!" Tiba-tiba tanah retak. Sebuah peti kecil muncul ke permukaan. Peti kayu tua, dihias ukiran yang tidak bisa dikenali. Doni menangis sambil memeluk peti itu. Dan sebelum ia sadar sepenuhnya, tanah di bawahnya amblas. Ia tersedot kembali ke dunia manusia. Pagi setelah malam ketujuh, Doni ditemukan terkapar di tanah. Penuh lumpur, nafas tersengal, tapi masih hidup. Di tangannya ada sebuah peti kayu kecil. Kuncen mengambil peti itu, meniup permukaannya, lalu berkata, "Kalau kau buka nanti, uangmu akan muncul. Tapi dengarkan baik-baik." Doni menelengkan kepala, matanya setengah kosong. 7 syarat tidak boleh dilanggar. Satu saja, hanya satu, keluarga kalian yang akan diambil. Budi merinding. Tidak pernah ia dengar suara kuncen setegang itu. Namun Doni hanya mengangguk. Mungkin karena lelah, mungkin karena pikirannya sudah setengah hilang. Beberapa jam kemudian, Doni pulang ke rumah. Dengan tangan gemetar, ia membuka peti itu. Dan saat tutup peti terangkat, uang ratusan ribu rupiah muncul seperti asap yang berubah menjadi lembaran fisik. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Uang itu hanya muncul. Doni menangis. Istrinya menangis. Semua hutang bisa dibayar. Warung keluarga hidup kembali. Doni membeli motor baru, renovasi rumah, membeli perabotan. Semua serba cepat dan mengalir. Tapi sesuatu berubah. Setiap malam terdengar langkah kecil dari loteng. Kadang ada tawa anak kecil, padahal anak-anak mereka sudah tidur. Pintu kamar bergetar pelan jam 2 malam. Lampu sering padam tanpa alasan aneh. Tapi Doni tidak peduli. Kekayaan telah membuatnya tuli. Dan itulah awal dari tragedi. Syarat pertama, tidak boleh berbicara kesombongan tentang kekayaan. Syarat kedua, tidak boleh membuka peti lebih dari 3 kali seminggu. Syarat ketiga, tidak boleh lupa memberi sesaji. Syarat keempat, tidak boleh marah saat ada uang yang raib. Dan seterusnya. Doni melanggar beberapa syarat dalam 2 minggu pertama. Ia mulai sombong. Ia mengeluh karena uang tidak muncul sebanyak kemarin. Ia marah ketika ada uang hilang, padahal itu bagian dari perjanjian. Ia tidak lagi memberi sesaji seperti minggu pertama. Dan setiap syarat dilanggar. Bayangan dalam rumahnya semakin jelas. Anak pertamanya, Rangga, mulai bangun jam 3 pagi sambil menatap lorong gelap. Kadang-kadang ia berbicara seperti sedang bermain dengan seseorang. Saat istrinya bertanya, Rangga menjawab polos, "Main sama kakak kecil dari kamar mandi." Istrinya memeluknya erat, tapi Doni malah mengabaikan. Biasalah anak kecil ngigo. Padahal itu bukan igauan. Itu peringatan. Yang pertama, hari itu hujan deras. Rumah Doni basah oleh cipratan air dari halaman Doni sedang menghitung uang yang baru muncul tadi malam. Anaknya, Rangga, bermain sendiri di ruang tengah. Istrinya sedang menjemur pakaian di teras belakang meski cuacanya buruk karena bau apek di rumah semakin tidak tertahankan. Jam 5 sore, Rangga hilang dari pandangan. Istrinya memanggil, "Rangga, nak, Rangga ah." Tidak ada jawaban. Mereka mencari di kamar-kamar, di dapur, di halaman, di tetangga. Tidak ada gerimis berubah menjadi hujan deras. Sampai akhirnya, suara tetangga datang panik sambil berteriak, "Air sumur keruh, ada sesuatu." Doni berlari seperti orang gila. Ia menengok ke dalam sumur. Dan saat itu, ia jatuh berlutut. Di dasar sumur, tubuh kecil mengambang. Tubuh yang dikenalnya lebih dari dirinya sendiri. Rangga, anaknya. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa jatuh. Sumur tertutup rapat. Tinggi bibir sumur hampir 1 meter lebih. Polisi bilang kemungkinan terpeleset.
Tetangga bilang kesurupan. Istrinya menangis sampai suaranya hilang. Doni hanya duduk diam, memandang kosong ke arah sumur, tanpa suara, tanpa air mata karena jauh di hatinya. Ia tahu sebabnya. Dan itu bukan kecelakaan, itu bayaran. Tumbal pertama. Beberapa minggu berlalu, rumah Doni semakin aneh. Suara langkah kecil di loteng. Aroma kemenyan yang muncul sendiri. Bayangan anak kecil berlari di dapur. Pintu kamar membuka sendiri jam 1 pagi. Suara perempuan menangis di kamar mandi. Istri Doni ketakutan sampai jatuh sakit. Doni sendiri mulai sulit tidur. Bahkan ketika temannya menyarankan untuk berhenti mengambil uang, ia tidak bisa. "Pak, saya sudah terlalu jauh. Kalau saya berhenti, saya mati." Tapi harta itu tidak pernah gratis. Suatu siang, ponakannya datang bermain. Anak laki-laki berumur 8 tahun, ceria, dan sering menghabiskan waktu di rumah Doni sore itu. Listrik padam tiba-tiba. Dalam 5 menit, jeritan terdengar dari belakang rumah. Tetangga datang berlari. Istri Doni berteriak histeris. Di halaman, ada tubuh kecil terbakar. Luka melepuh di seluruh tubuh. Baju gosong. Tidak ada sumber api. Tidak ada kabel korslet. Tidak ada gas bocor. Tubuh itu hanya terbakar. Seolah ada sesuatu yang membakarnya dari dalam. Ponakannya meregang nyawa dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan malam itu, di ruang tamu rumah Doni, suara anak kecil yang sama terdengar lagi, tawa pelan. Tawa puas. Tawa yang menagih tumbal berikutnya. Sejak ponakannya meninggal terbakar, Doni tidak lagi seperti manusia biasa. Ia jarang bicara, jarang makan, jarang tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap peti kayu kecil yang dulu memberinya harta. Peti itu sekarang terasa seperti jendela menuju neraka. Istrinya pernah mencoba membuang peti itu ke sungai. Tapi malamnya, peti itu kembali di meja makan. Basah, bau lumpur, dan penuh nyanyian lirih, seperti suara anak kecil. Doni mulai sadar. Saya nggak bisa lari. Setiap malam ia mendengar langkah kecil di kamar Rangga yang kosong. Kadang terdengar suara seseorang berlari-lari kecil. Kadang suara seseorang menarik kursi. Kadang suara tawa. Yang paling sering adalah suara dari sudut kamar. Ayah, main lagi. Istrinya sering pingsan karena ketakutan. Dan itulah titik ketika Doni akhirnya menyerah. Ia memanggil Budi. Wajahnya berantakan, matanya cekung, tangannya gemetar. Bud, saya harus memutus perjanjian ini sebelum semuanya habis. Budi menatapnya dalam. Ia juga tahu, kalau ritual ini tidak segera diputus, nyawa istri Doni bisa jadi tumbal berikutnya. Malam itu mereka berangkat berdua, tanpa teman Budi. Tanpa siapapun, hanya Doni yang nyaris kehilangan akal, dan Budi yang terlalu takut untuk menolak. Hutan Gunung Salak masih sama gelapnya. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada suara hewan. Tidak ada angin. Tidak ada gerakan. Hanya keheningan yang begitu pekat. Seperti hutan sedang menahan diri. Menunggu kedatangan mereka. Begitu memasuki jalur yang sama seperti 7 malam dulu. Doni mulai mendengar bisikan. Kenapa kau kembali? Kau sudah terima bagianmu. Kau tidak boleh pergi. Bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Kabut turun tiba-tiba, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Budi memegang bahu Doni. Kuat dikit lagi, Non. Kita tinggal nyari kuncen. Namun di tengah perjalanan, mereka tidak menemukan rumah kuncen. Rumah itu menghilang. Tidak ada bangunan. Tidak ada sisa-sisa pondasi. Tidak ada jalan masuk. Seolah rumah itu hanya muncul ketika ritual 7 malam berlangsung. Doni mulai menangis seperti anak kecil. Saya nggak mau mati. Bud, tolong saya. Tiba-tiba di kejauhan, suara tongkat memukul tanah terdengar. Tok, tok, tok. Budi dan Doni langsung tahu.
Itu suara Kuncen. Mereka mengikuti suara itu masuk lebih dalam ke hutan. Kuncen berdiri di tengah kabut. Wajahnya pucat. Mata kirinya merah seolah tidak tidur berminggu-minggu. "Kenapa kau kembali? Bukankah kau sudah menerima harta mereka?" Doni berlutut. Air matanya mengalir tanpa suara. "Pak, tolong hentikan semua ini. Anak saya sudah diambil. Ponakan saya juga." Kuncen menghela napas panjang. Napas orang yang tahu bahwa dirinya akan berurusan dengan sesuatu yang tidak bisa dibendung. "Aku bisa memutus perjanjianmu, tapi kau harus kuat, karena mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja." Ia menggambar lingkaran di tanah. Doni duduk di tengah. Kuncen mulai membaca mantra. Hutan yang tadinya sunyi, tiba-tiba bergemuruh. Daun bergetar tanpa angin. Aroma kemenyan menyebar kuat. Dan kemudian, sesuatu muncul. Bukan dalam bentuk wujud yang sama seperti malam 7, tapi suara. Suara berlapis-lapis seperti ribuan orang. Jangan. Dia milik kami. Angkat. Bawa tubuhnya." Doni langsung kejang-kejang. Matanya melotot, lidahnya menjulur, tubuhnya melengkung seperti ditarik dari dalam. Budi menjerit, "Pak, dia mati, dia mati." Kuncen membentak, "Jangan dekat, ini jamnya, ini saat mereka menagih." Doni seperti ditarik oleh banyak tangan, tak terlihat. Kuku-kuku panjang muncul dari tanah. Tidak nyata, tapi terasa nyata, mencakar kulitnya, membuatnya berdarah. Dalam 1 detik, tubuh Doni terangkat sedikit dari tanah. Seolah ada makhluk besar yang ingin membawanya kembali ke alam mereka. Kuncen mengangkat keris dan menancapkannya ke tanah sekeras mungkin. "Putuskan!" Udara seperti pecah, kabut hilang, suara-suara lenyap, gemetar tanah berhenti. Doni jatuh. Tubuhnya kaku, tidak bergerak. Budi menutup mulut, air matanya jatuh. "Pak, non mati." Kuncen menempelkan telinga ke dada Doni, lalu berkata pelan, "Tidak, ia masih hidup, tapi perjanjiannya sudah putus." Doni pulang bersama Budi. Rumahnya tidak seperti dulu. Semua terasa lebih kosong. Peti kayu yang dulu memberinya uang menghilang tanpa jejak. Tidak ada langkah kecil di loteng. Tidak ada suara tawa. Tidak ada suara dari kamar mandi. Rumah kembali sunyi. Terlalu sunyi. Doni tidak lagi punya banyak uang. Renovasi rumah terhenti, motor mulai rusak. Warung keluarganya turun omzet. Semua kembali seperti sebelum ia mengambil pesugihan. Istrinya masih sering menangis. Luka itu terlalu dalam. Doni bekerja sebagai ojek untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya yang tersisa. Dan setiap malam, ia duduk di depan kamar Rangga, menatap pintu yang selalu tertutup. Kadang ia tersenyum pelan, kadang ia menangis tanpa suara, dan kadang ia hanya diam sambil berbisik, "Saya cuma mau anak saya kembali." Tapi satu hal yang pasti, ia tidak pernah lagi mendekati jalan itu. Ia tidak pernah lagi membuka pembicaraan tentang uang gaib. Ia tidak pernah lagi bertanya pada dunia yang bukan milik manusia. Dan Budi, saksi mata dari awal sampai akhir, selalu berkata, "Kalau kamu merasa hidupmu berat, jangan cari jalan pintas. Karena yang paling mahal bukan harta, tapi harga untuk mendapatkannya." Malam di Gunung Salak masih gelap. Terowongan pepohonan masih menyimpan napas yang sama. Dan tanah hitam tempat Doni masuk dulu masih menunggu orang berikutnya yang datang membawa keputusasaan. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.